Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta pelatihan dasar CPNS, golongan 3 angkatan 9 kelompok 4, Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021, yang beranggotakan Utari Puspita Sari Cahya, Aryo Tirta Risnaldi, Mira Rahmida, Alifah Sarah Desitarina, Diara Safiana Setiorini akan mempresentasikan tugas agenda 3 mengenai desain dan mind mapping serta implementasi Wall of Government di era reformasi digital sesuai dengan potensi lokal. Pengertian dari Wall of Government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Selanjutnya, jenis pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan pada pelayanan jasa dan pelayanan barang. Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, dan penyelenggaraan transportasi. Dan yang kedua adalah pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, dan penyediaan air bersih. Pola pelayanan publik terdiri atas yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Contoh pola pelayanan teknis fungsional yang dapat kita lihat saat ini adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak. Yang kedua adalah pola pelayanan terpadu satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang masih terkait sesuai kewenangan masing-masing. Sebagai contoh yaitu pengurusan perpanjangan STNK atau pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat. Unsur instansi yang ada di kantor Samsat terdiri dari kepolisian, PT Jasara Harja, dan Dinas Pendapatan Daerah. Terkadang juga sudah dilengkapi dengan bank daerah setempat di daerah kantor Samsat itu berada. Yang ketiga adalah pola pelayanan terpadu satu pintu, yaitu pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Contoh pola pelayanan jenis ini adalah pengurusan perizinan di kantor Badan Koordinasi dan Penanaman Modal atau BKPM. Pola pelayanan yang keempat adalah pola pelayanan terpusat, pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Contoh pola pelayanan terpusat adalah pengurusan paspor oleh kantor imigrasi dan pengurusan akte kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Beberapa contoh penerapan whole of government di Kota Banjarbaru ini, yang pertama e-tilang atau tilang elektronik, merupakan sistem yang dikenakan oleh penegak hukum yaitu polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan di Banjarbaru. Untuk pengecekan e-tilang ini sendiri dapat dilakukan dengan mengunjungi website Polres Banjarbaru atau dengan mengunjungi pihak ketiga seperti cektilang.com. Untuk pembayaran dendanya pun dapat dilakukan secara mandiri melalui ATM ataupun m-banking tanpa harus datang ke kejaksaan. Dan setelah proses pembayaran denda dilakukan, SIM dan STNK pemilik dapat dikembalikan langsung ke alamat pengguna melalui Pos Indonesia. 2. Mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik didefinisikan sebagai tempat berlangsungnya pelayanan terpadu baik dari instansi pemerintah, BUMN atau BUMD maupun pihak swasta yang berada dalam satu gedung yang terintegrasi. Mall pelayanan publik ini dapat memberikan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat khususnya di wilayah Kota Banjarbaru. Sejauh ini ada 8 gerai yang sudah beroperasi di Mall Pelayanan Publik Kota Banjarbaru
meliputi Samsat, Dinas PMP TSP, BPPRD, BNN, Polres, Bank Kalsel, Bank BRI, serta BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga ada aplikasi Cangkal. Aplikasi Cangkal merupakan aplikasi di Play Store yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan dan info, serta memberikan perlindungan cepat dari Polres Banjarbaru. Cangkal merupakan kepanjangan dari Cegah Kejahatan dan Kamtibmas lainnya. Selain mengedepankan pelayanan canggih berbasis teknologi informasi, seperti mempermudah masyarakat dalam pembuatan SIM dan surat keterangan catatan kepolisian, Polres Banjarbaru juga mengolaborasikan pelayanan non-teknologi informasi dengan membentuk unit patroli reaksi cepat yang rutin berpatroli pada malam hari, pada jam-jam rawan, serta pagi hari dengan patroli bersepeda menjaga Kamtibmas. Penerapan Wall of Government Kota Banjarbaru lainnya adalah Baparak, Baurusan Perizinan Parak oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP. Selanjutnya ada Lapat Enak, lahir dapat akte anak yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Selanjutnya ada Si Pintar. Si Pintar adalah aplikasi penyediaan informasi data penanganan jalan dan jembatan di Kota Banjarbaru berbasis IT loh, oleh Dinas PU dan Penata Ruangan Kota Banjarbaru. Yang terakhir ada PSC, Public Safety Center 119. Adalah pusat komunikasi dan tim reaksi cepat pertolongan pertama pada kasus krisis kesehatan akibat kecelakaan lalu lintas, kebakaran, bencana, dan bekerja sama dengan tempat pelayanan kesehatan darurat yang sesuai secara bertahap. Demikian penjelasan dari kami mengenai mind mapping Wall of Government di era transformasi digital yang implementasinya sesuai potensi lokal. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.